Ahli onkologi botak. Saya the ball oncologist lah. Proper way. Interesting. Alright. Selamat pagi. Kita hari ini kedatangan tamu spesial yang luar biasa dari negeri Jiran. Jiran ya, negeri Jiran betul. ya. Kita sebenarnya bisa ngomong 3 bahasa ya, dokter ya. Bahasa Inggris, bahasa Melayu, atau bahasa India. Oh enggak, saya tak pandai. Bercanda. Kita kedatangan Dokter Malwinder. Sesi pertama berkenalan langsung dengan dokter. Silakan dokter. So, terima kasih menjemput saya hari ini. Salam baik-baik. Salam baik-baik. So, saya Dr. Malwinder. Saya ialah pakar onkologi, pakar kanker dari Malaysia. Saya bekerja di Pantai Hospital Kuala Lumpur. Pakaran saya ialah saya memberi rawatan kemoterapi, targeted therapy, immunoterapi dan juga radioterapi kepada pesakit kanker. Tetapi saya bukan doktor bedah. Sebab saya takut darah. So, saya tak suka operate pada patient. Ya, menarik. Kanker ini orang banyak gagal paham ya dokter. Artinya betul. orang punya asumsi, orang punya mitos tersendiri. Kita lebih tertarik kepada interaksi sebenarnya. Tapi itu nanti kita buat di sesi yang lain. Oke? Karena kita punya kesempatan hari ini untuk bicara langsung dengan pakar yang sudah jauh-jauh datang. Terima kasih. Dokter pengen cerita tentang karir dokter, perjalanan karir? Okey, saya mula-mula bila saya nak jadi doktor, saya pergi belajar di India. So, saya menghabiskan masa saya di India selama 3 tahun, lepas tu balik ke Malaysia untuk 3 tahun. Itu twinning program. Itu saya graduate pada 2006. Okay, 2006 sebagai doktor biasa. Di Malaysia, kita harus menjalani compulsory service, di mana saya harus bekerja dengan kerajaan pemerintah. So, bila saya bekerja di situ, saya tengok banyak pesakit kanker. So, di situ saya dapat saya punya interest untuk belajar tentang kanker. Okey. Tetapi di Malaysia masa tu untuk mendapat spot belajar kepakaran harus habiskan 4 tahun compulsory service dulu. Okay. So, lepas saya bekerja dengan kerajaan selama 4 tahun, baru saya minta kebenaran dari kerajaan untuk pergi belajar lanjut untuk menjadi doktor kanker. So, lepas saya apply, saya dapat scholarship dari kerajaan Malaysia. So, lepas tu saya pergi belajar dengan Universiti Melaya di Malaysia untuk mendalami lagi tentang kanker. So, kanker ni nak belajar pun lagi 4 tahun. Okay, so belajar doktor dah lah 5,5 tahun. Lepas tu kerja 4 tahun. Lepas tu belajar kanker lagi 4 tahun. Sebentar panjangnya. Dokter. Memang perjalanan dokter ini tidak semua orang bisa melewati dengan serta-merta. Ya. Artinya total spesial di bidang ini totalnya berapa tahun tuh dok? Saya jadi doktor 2006, saya jadi doktor kanker 2015. Wow, itu hampir 10 tahun ya dok ya. Ketertarikan dokter terhadap kanker ini memang imbasnya banyak ke pasien-pasien yang dokter bantu ya. Artinya banyak orang yang terselamatkan gara-gara dokter sudah mendalami dan menerapkannya. So, kanker ini kan orang butuh satu edukasi. Kedua, mereka butuh yang namanya hasil, ya kesembuhan. Boleh bagi satu dok, case yang paling dokter tak terlupakan. Saya ceritakan tentang family saya tersendiri lah. Sebab motivasi saya untuk jadi doktor kanker masa itu ialah sebenarnya disebabkan oleh family member saya yang menghadapi kanker. So, bila mula-mula family member saya ada kanker, itu ialah kanker perut. Yang kanker perut, dia punya survival tidak begitu panjang. So, masalah dengan setengah kanker ni macam kanker paru-paru, kanker perut, kanker pankreas, ini semua selalu orang detect peringkat lambat. Mustahil untuk detect pada peringkat awal. Sebab bila kanker kecil, tiada masalah. Bila kanker besar, baru je ada masalah. So, saya tengok macam mana satu tim doktor merawat sakit kanker tu dari doktor bedah, doktor patologi, doktor radiologi. Banyak doktor yang diperlukan untuk merawat satu pesakit kanker. So, di situ yang saya dapat interest tengok teamwork. Sekarang pun, satu doktor tidak boleh merawat pesakit kanker. Dia mesti satu tim doktor yang merawat satu pesakit kanker. Sebab ada banyak pilihan rawatan dalam kanker ini. So, saya nampak perjalanan family member saya dari start sampai surgery, sampai lepas buat rawatan, kesan sampingan rawatan. Dan kalau saya fikir-fikir balik kan, family member saya tu masa tu 2007 atau 2008 macam tu. Masa itu kan rawatan cuma ada kemoterapi saja. Sekarang dengan proses dengan medical advancement semua, sekarang sudah ada targeted therapy, immunoterapi, radioterapi pun sudah ada teknologi yang canggih. So, banyak perubahan yang sudah ada. Nah, yang menariknya adalah hari ini kita justru mendatangkan berkesempatan untuk bicara langsung tentang update di khusus cancer ini. Makanya saya sebenarnya
istilah onkologi ini juga masih awam sebenarnya dok untuk saya sendiri. Sampai saya mendengar dokter akan berkunjung dan bertemu hari ini, saya justru menjadi lebih tertarik dan berminat untuk mencari tahu. Karena saya lihat kanker ini dari seluruh badan kita, tulang, kanker perut, kanker hidung, kanker apa. Dan seperti yang dokter sampaikan tadi, bahwa terdeteksinya itu sudah telat kebanyakan. Sebenarnya sekali lagi, ini tidak ada yang tiba-tiba ya dok ya. There's no such thing like tiba-tiba dapat kanker. Iya. Tak ada macam itu. Dan next topik adalah yang lumayan penting, pencegahan dini, early prevention. Ya. Jadi sebenarnya orang awam perlu melihat kanker ini secara mendasar dok. Sebelum sampai ke tindakan ya dok ya. Ya. Kita bahas sedikit tentang keperluan. Apakah kita perlu melakukan 1-2 hal seperti screening dan lain-lain dok? Itu dok. So macam mana seseorang dapat kanker? Just start dari situ. Yes. Okay. So dalam badan kita setiap hari ada sel yang hidup, setiap hari ada sel yang mati. Okay, it's a cycle. Okay. Tapi sel-sel kanker ini dia tidak akan mati. Bila dia start mutate, dia sentiasa membesar. Dia tidak mati langsung. So bila dia sentiasa membesar, itu yang mutation banyak-banyak akan menyebabkan kanker. And proses ini bukan satu proses yang macam 1 minggu atau 2 minggu. Proses ini bertahun-tahun, kadang-kadang berbulan-bulan juga. Okay. So sel biasa kepada sel kanker. Dalam proses ni biasanya ada banyak trauma yang sel tu menghadapi. Sebelum tu dia mutate baru dia jadi kanser. So satu tu ialah macam hisap rokok, alkohol, sedentary lifestyle, tak exercise, makan makanan tak betul, genetik, pencemaran. So banyak-banyak sebab dalam proses sel ini yang akan mengenakan pada sel biasa yang tukar jadi kanker. Dan selalu pesakit tanya saya, kenapa saya dapat kanker? Saya tiada jawapan untuk itu sebab dia bukan satu jawapan. Yes. Dia kombinasi banyak-banyak faktor baru saja dia jadi kepada kanker. Okay? So cara kita untuk prevent dapat kanker, okay, is healthy lifestyle. Yeah. Okay? Kena exercise, kena makan makanan sihat, makanan pengawet banyak, minyak-minyak, garam-garam, gula-gula tinggi semua kena kurangkan. Okay? And then make sure you exercise juga. Okay, sebab bila ada olahraga banyak, immunity kita bagus, makan makanan sihat, badan pun kuat juga. Yes. Okay, jangan rokok, jangan minum alkohol. Okay, kena jaga kita punya badan. So bila you jaga badan, and then next step pergi cancer screening. Okay, kanker screening tujuannya ialah untuk detect kanker di peringkat awal. So bila kita detect di peringkat awal, kadang-kadang rawatan yang kita harus berikan sedikit saja. Mungkin kanker peringkat 1 buat operation habis. Tetapi kalau kanker peringkat ketiga, peringkat keempat, rawatan dia banyak. Operation lah, kemo lah, radioterapi lah. So, problem banyak. Kos pun tinggi. So, selalu detect awal. Itu yang paling bagus. So, kanker screening ni ada banyak. Kita boleh bahagi kepada lelaki dan juga kepada perempuan. Okay? So, biasanya dalam statistik di Malaysia dan juga di Indonesia, biasanya kanker ni selalu berlaku bila umur 45 tahun ke atas. Kebanyakan kes. Tetapi ada setengah kes yang berlaku pada peringkat awal juga. Umur awal dekat 35 pun ada juga. Sakit paling muda saya ada ialah umur 16 tahun. Ada kanker testis. Okay, so ada 1-2 kes yang luar biasa. Tetapi kebanyakan always bila sudah berumur sedikit. Okay, so untuk lelaki, bila sudah hit 40 tahun, okay, 40 tahun, satu, kena buat skop. Kolonoskop dari bawah dan juga dari atas endoskop untuk tengok ada kanker perut atau kanker pencernaan. Okay. Serem juga ya. Yes. So, itu biasa kita buat 10 tahun sekali saja. 10 tahun sekali? 10 tahun sekali saja. Okay. Ini masih masih okey, ya? tidak masalah sangat. Okay. Lepas tu, untuk kanker prostat. Kanker prostat pula, kita buat cek darah saja. Cek darah PSA. Okay. Dia prostate specific antigen. So, dalam semua kanker-kanker, cuma PSA saja kita boleh detect mengikut darah. Ini yang saya sering dengar di podcast dokter sebelumnya. Dokter juga salah seorang podcaster yang lumayan aktif di bidang kedokteran. So, lanjut dok. Yes. So, ada banyak pesakit saya datang kata, doktor, saya sudah cek darah kanker maka semua. Tetapi next week tengok, saya kanker peringkat keempat. Sebelum tu semua normal. Kenapa macam tu? Okay, sebab kanker maka, tumor maka itu bukan untuk diagnosis. Kita tidak boleh diagnose kanser mengikut kanker maka kecuali prostat, sebab prostate specific antigen PSA dia spesifik kepada prostat. Kalau kanker maka yang lain, saya sebagai doktor onkologi saya menggunakan
sebagai rawatan untuk tengok respon rawatan kepada pesakit. Kalau kanker maka turun, ada respon. Kanker maka tinggi, tiada respon. Tetapi bukan diagnostik. Okay? So, kanker usus, kanker perut, skop. Untuk prostat, buat PSA testing 40 tahun lebih, boleh buat 1 tahun 1 kali. Okay? Ketiga, low dose CT untuk kanker paru-paru. Ini khas untuk orang yang hisap rokok banyak, okay, atau yang sudah berhenti hisap rokok. So macam biasa pernah dengar orang pergi buat CT scan. CT scan kena cucuk dye, guna dos yang tinggi. So mungkin ada kesampingan pada badan. Tetapi low dose CT untuk kanker paru-paru, dia low dose saja. Dia tidak cucuk apa-apa, dalam 5 minit masuk tidur, baring, habis, scan sudah habis. Dan kita scan paru-paru saja. Kita boleh tengok ada apa-apa sel-sel kanker yang besar atau tidak. Okay? So untuk lelaki, 3 ni yang paling penting. Oh ya. So okay, sebab ini yang paling biasa yang orang dapat. Prostat, perut, dan prostat, perut, dan juga paru-paru. Paru-paru. Ini 3P, Dok. Kebetulan ini P semua nih semua. Ya. Jadi gampang diingat ya. Jadi ada untuk usia 40 ke atas itu sebenarnya kita sudah harus invest sedikit uang kita untuk pemeriksaan supaya mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Karena saya lagi bagus. 2 menit saya duduk di sini, saya mendengar penjelasan dokter semua tentang cancer itu sebenarnya saya sebenarnya mau takut atau mau senang gitu, Dok. Oh, jangan takut. Jangan takut ya. Jangan takut. Jadi selalu detect awal lagi senang. Jangan detect lambat, itu banyak masalah. Iya. Saya nggak tahu ini orang awam mendengar apakah memang menjadi satu momok. That's why ada satu sesi yang penting untuk kita membuang mitos-mitos itu. Betul? Ya, banyak orang punya assumption. They do their own research and never pernah konsultasi sama dokter. Betul? Mereka punya tetangga yang sering memberitahukan ke mereka. Betul. Family member yang selalu culprit bagi masalah banyak. Tapi saya tertarik dengan case yang dokter sampaikan tadi memang berawal dari family member yang mengalami, yang membuat dokter sangat antusias untuk mempelajari lebih lanjut tentang cancer dan membawa dokter sampai hari ini. Dokter itu pun menjadi satu motivasi untuk bertemu dengan orang-orang dan bercerita. Jadi dokter lebih positioningnya itu mengkonsultasikan ya, bertukar pikiran ya, seperti itu ya, Dok ya. Ini sudah banyak sekali yang dokter sampaikan, tapi sebelum kita lanjut ke sesi tindakan, karena belum habis lagi. Belum ya? Belum. Ya, yang perempuan tak habis lagi, baru saya cakap laki je. Oke. Ini menarik sekali nih. Kalau kanker perempuan pula, biasa yang paling awam ialah macam breast cancer, cervical cancer, and perempuan pun ada kanker usus juga. Okay? So usus sama 40 tahun sekali buat skop. Kanker payudara pula. Okay, breast cancer biasa bila umur 40 tahun ke atas, kita akan buat mammogram dan ultrasound. Okay, kita harus buat dua-dua sekali, tidak boleh pilih satu. Sebab setengah boleh nampak dalam mammogram, setengah cuma nampak dalam ultrasound saja. And mammogram ultrasound ni kita buat setahun sekali. Okay? And then kanker kedua ialah cervix cancer, kanker pangkal rahim. So itu senang buat pap smear saja. Okay, di mana pergi jumpa doktor gynae akan ambil sampel sedikit, tidak cucuk, tidak bedah apa-apa, tak ada darah apa-apa. Just ambil sampel, dia sapu sedikit di pangkal rahim tu, hantar kepada makmal, tengok ada sel-sel kanker pada slide atau tak. Itu kita buat 3 tahun sekali saja. Okay. So bila buat semua screening ni awal, kita boleh detect kanker di peringkat awal. Bila detect peringkat awal, rawatan dia kurang. Operation terus habis. Tapi kalau kata detect lambat, dan banyak rawatan yang kita harus buat lagi. And then buang duit lagi banyak juga. So memang ini satu warning kecil untuk kita semua bahwa tidak membiarkan, ini kita hari ini sudah tahu, kebanyakan orang tuh, Dok, sepele ya, artinya mereka underestimate. So istilahnya adalah menunda. So kata-kata menunda ini akan penuh penyesalan. Karena datangnya di belakangan, di terakhir. Betul. So, saya selalu beritahu kepada pesakit saya, jika sesiapa pun orang biasa ada apa-apa simptom yang luar biasa dari apa yang anda alami setiap hari, okay? Kalau simptom itu lebih dari 2 minggu, tidak menunjukkan sign-sign yang dia akan berkurangan, semakin teruk simptom dia, pergi jumpa doktor, pergi buat full check up, tengok apa masalah dia. Sebab dalam kanker ini, kanker simptom dia tidak akan menurun tanpa rawatan. Bila dah ada masalah, dia akan semakin meningkat simptom dia. Okay? Kalau apa-apa yang menurun, itu bukan kanker. Okay? Apa yang meningkat, itu kanker. Macam saiz benjolan semakin meningkat, takut kanker. Sakit tulang semakin meningkat, takut kanker pergi ke tulang.
Yes. So, dokter, correct me if I'm wrong. Jadi, cancer ini sebenarnya adalah sekumpulan sel di badan kita yang ibaratnya mereka do something like mereka sepakat untuk berkumpul, berbuat crime gitu ya ke badan kita ya, merusak semua sel bagus. Betul. Jadi ini seperti sebuah tindakan kriminal di badan kita yang memberontak. Betul. Lama-lama semua kena ya, Dok ya. That's why cancer ini di seluruh badan bisa ya? Bisa. Kalau sel kanker sudah melebihi dari sel badan biasa, sakit akan meninggal. Selagi sel biasa lagi sihat, dan kanker sel lagi kurang, orang masih hidup. Okay, so, kita harus jaga sel biasa. Ya. That's why puasa pun sebenarnya bagus ya, Dok ya? Ya, puasa tak ada masalah apa-apa dengan sakit kanker. Semua okey. So, memang tantangan terbesar, ya kelihatan ya, memang cancer ini tidak bisa serta-merta dijawab kenapa gitu, dan ini perlu banyak seperti yang dokter, kita harus nurut sebenarnya. Nurut dengan suggestion yang sudah dipaparkan dokter. Jadi dari pria dan wanita kita sudah bahas lebih banyak memang ke jenis kelamin. Kelamin lah, sorry. Ini kalau mau sensor, nanti kita sensor. Okay. Tapi memang ngomong-ngomong nih ya, fungsi insurance di sini juga sebenarnya sudah mulai mengikuti tren penyakit ini. Ya, saya banyak melihat penyakit kritis punya manfaat juga sudah breakdown ya. Dia ada ke continuous benefit cancer. Ini menandakan cancer ini memang benar-benar kalau sudah ganas dia langsung all the way down, habis babat terus. Correct. Bila seorang dapat diagnose kanker, biasa follow up dia always lifelong lah. Sebab kita tidak tahu bila kanker tu akan datang balik. Yeah. So walaupun diagnose peringkat awal, stage 1, chances sukses tinggi, tetapi kita takkan tahu bila kanker akan datang balik. So ada always istilah, jangan putus follow up. Ada istilah cancer survivor. Ya, Dok ya? Betul. Oke. Dan memang case-case besar yang terjadi memang lebih ke jenis kelamin, memang ke alat kelamin ini, bahwa kanker prostat dan serviks ini menjadi juara 1-2-nya penyakit kritis di Indonesia. Kita lihat di Asia Tenggara terutama, dan biayanya memang tidak murah ini, Dok. Ada tambahan nggak, Dok, untuk sesi yang tadi itu? Sebelum kita move ke tindakan. Saya beritahu tadi lah, early detection save life. Yes. So apa-apa masalah ada, pergi detect sel kanker di peringkat awal. Bila stadium awal, rawatan dia berkurangan. Daripada stadium lambat, rawatan dia banyak, side effect dia pun banyak juga. So always pergi untuk screening, jangan malu-malu pergi jumpa doktor. Ada simptom, pergi jumpa doktor. Jangan duduk rumah, pergi dengar cakap orang lain semua. Ya. Itu masalah besar orang Asia selalu. Kita sering mendengar, lebih percaya omongan tetangga daripada omongan dokter. Di mana tadi dokter juga sudah menjelaskan bahwa perjalanan seorang dokter dari awal hingga akhir itu nggak setahun 2 tahun. Oh iya, itu butuh perjalanan yang benar-benar sampai sudah botak rambut. Itu yang trademarknya, Dok. Trademark saya, ya, onkologis. Jadi di Indonesia kita nggak boleh sembarangan ngomong, apalagi di depan dokter. Kata-kata botak itu terlalu kurang sopan, Dok. Oke. Ya, I'm okay. Saya okay. Kamu okay. Ini dokter selain rendah diri, orangnya juga sangat ini ya, friendly sekali, Dok. Saya nggak berasa lagi ngomong sama seorang dokter. Saya pertama melihat dokter tuh bawaannya tinggi, gagah, dan kasut. Begitu dokter mulai ngomong, orangnya ternyata ramah. Ya, so memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Berinteraksi dengan saya. Nanti kita bisa kita bisa membahas lebih dalam lagi. Boleh? Ya. So kita move ke topik tindakan ya, Dok ya. Oke. Jadi kita sempat ngobrol, nggak semua cancer itu harus dilakukan dengan tindakan yang sama. Betul. Misalnya, tidak semua itu harus di kemoterapi atau apa tadi? Targeted therapy. Yes. Ya, itu, Dok, yang menarik supaya kita menepis semua mitos atau ketidaktahuan orang awam dengan fakta yang langsung dibawakan oleh ahli medisnya. Oke, silakan, Dok. So, tentang rawatan kanker, saya boleh katakan setiap 6 bulan ada evidence yang baru yang keluar. Minum ya, Dok? Ya, boleh minum. So, ada evidence baru-baru yang selalu akan keluar di mana rawatan tu akan berubah. So, for example, macam dulu bila saya rawat family member saya, masa tu doktor masa tu cuma ada kemoterapi saja. Yes. Tetapi sekarang kita ada rawatan baru macam targeted therapy, immunotherapy, hormonal therapy, radiotherapy pun sudah ada banyak teknologi terbaru. Okay? Cuma setiap sakit berbeza.
Bukan semua pesakit dirawat cara yang sama. Okay? So dengan teknologi baru, banyak rawatan baru yang ada. So saya boleh bagi satu example, macam kanker paru-paru. Okay? Kita boleh ada 5 kanker paru-paru. Semua pesakit mungkin stage 3 atau stage 4. Okay? Tetapi rawatan untuk setiap 5 individu itu berbeza. Sebab setiap individu mempunyai ciri-ciri yang berbeza juga. Daya tahan tubuh. Yes. Bukan saja daya tahan tubuh, itu biasa satu faktor yang saya tengok untuk menentukan rawatan apa yang betul. Tetapi apa yang paling penting ialah setiap sakit kanker, bila kita dapat tahu ada kanker, biasa kita buat biopsi. Betul? Dalam biopsi itu akan kata, okey, ini sel kanker paru-paru. So kanker paru-paru, lepas tu sekarang kita akan hantar kepada satu test yang kita panggil Next Generation Sequencing. Okey, NGS. Di mana test ini sangat penting untuk semua pesakit kanker, di mana dalam biopsi itu kita boleh hantar pergi makmal akan cek tengok mutation apa yang positif, DNA apa yang positif, RNA apa yang positif. So for example, mutation A positif. Lepas tu mereka akan testing tengok ubat mana yang betul untuk digunakan. Okay, so mutation A positif, ubat A, B, C boleh dipakai. Mutation B positif, ubat D, E, F boleh pakai. Okay, so dia very specific kepada pesakit. Sebab tu kanker payudara, kanker paru-paru, kalau 5 orang semua rawatan berbeza. Sebab semua orang ada ciri-ciri yang berbeza. Interesting. Okay, so sekarang kalau dulu kita ada kemoterapi. Sekarang dengan 21st century dengan teknologi baru, kemoterapi kita ada yang makan punya. Okay, ada kemoterapi yang suntik punya. Dan kemoterapi kita ada dekat 100 jenis kemoterapi. So setiap kemoterapi kesan sampingan dia berbeza. Setengah kemo rambut rontok, setengah kemo rambut tak rontok langsung. Okay. Lepas tu ada targeted therapy. So bila kita dapat biopsi ni, bila kita dapat tahu apa mutation yang positif, seperti sasaran sudah ada. Betul, dia rawatan sasaran. So bila kita tahu mutation apa positif, kita boleh pakai ubat yang ngam dengan mutation tu. So itu ialah targeted therapy. Targeted therapy pun ada yang makan tablet. Okay, ada yang cucuk infusi. Okay. Dan baru-baru ni ada teknologi baru di mana dipanggil immunotherapy. Okay. Immunotherapy cuma ada suntik saja, kita tidak ada ubat makan. Tetapi immunotherapy ini dia boost immune cell sendiri. So jika kita ambil biopsi, kita tengok immunity level you tinggi, kita tahu kita pakai immunotherapy bagus, akan berkesan sebab immune cell you banyak. Tetapi kalau immune cell you rendah, boleh dipakai juga. Tetapi kita tahu immune cell rendah, mungkin respon dia kurang sedikit. Okay. And then hormonal therapy. Sekarang ada banyak ubat hormon macam kanker prostat, kanker payudara. Kalau kata hormonnya positif dalam biopsi itu, kita tidak perlu lagi kemo. Kita cuma bagi ubat hormon saja, makan tablet atau suntik. Suntik di perut subcutaneous, macam tu saja. So tidak perlu kemo lagi. So setiap sakit berbeza. Jangan balik dengan anggapan, oh saya baru dapat tahu kanker, saya harus buat kemo. Tidak macam tu. Dia kena ambil biopsi baru kita tahu. Ini radioterapi pula. Kalau dulu radioterapi, bila kita bagi banyak side effect sebab mesin lama, ada kulit terbakar lah, cirit banyak lah, banyak masalah. Sekarang teknologi baru macam kita panggil IMRT, SBRT, gamma knife, banyak treatment-treatment yang baru di mana radioterapi ini diberikan pada sel kanker saja. Tisu-tisu keliling dia semua safe. Tak dapat apa-apa side effect. Tidak membabi buta ya? Yes, kalau dulu punya besar failure. Tisu biasa pun kena, sel kanker pun kena. Okey, jadi memang dok, saya ambil satu kesimpulan bahwa hal-hal yang dulu mereka selalu tertanamkan bahwa kanker ini sangat menyeramkan dok, pengobatannya. Sampai dokter hari ini menjelaskan langsung kepada kita bahwa perubahan itu kita sudah harus mengikuti sedikit banyak, harus tahu ya. Yes. Karena kita tidak tahu bahwa perkembangan teknologi ini sudah merubah banyak sekali pengobatan. Terutama kanker ini kan kita dengar aja udah serem dok. Karena itu kanker itu sebenarnya kantong kering dok, bikin orang ya menghabiskan banyak sekali biaya-biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan. Dan hari ini memang bermanfaat sekali memang informasi ini. Ya memang tindakan ini salah satu yang paling digarisbawahi dok, bahwa tidak semuanya harus diterapkan dengan cara yang sama. Betul, semuanya berbeza. Kadang-kadang untuk dapat respon yang paling bagus, kadang-kadang kalau pesakit fit, kita mungkin tambah kemo dengan targeted therapy, kemo dengan immunoterapi. So bila kita tambah 2-3 terapi, respon dia bagus. Dan selalu pesakit tanya, kenapa saya harus buat banyak terapi? Kenapa saya tidak boleh operasi, buat satu rawatan saja, settle semua?
Okay, sebab setiap kanker berbeza. Setiap kanker ada dia punya ciri-ciri tersendiri. Setengah kanker harus buat kemo dengan radioterapi gabungan. Setengah kanker cuma buat kemoterapi. Setengah kanker targeted therapy. Setengah kanker kena combo juga. So ini semua kenapa kita bagi, sebab semua international trial yang orang sudah testing kata okey, buat masa ni ini yang bagus. Tetapi 6 bulan lagi mungkin ada orang buat testing baru, trial baru terkeluar, mungkin rawatan dia akan bertukar sedikit. Sebab dalam kanker ni teknologi dia sentiasa berubah. Dia tidak sama. Ya, itu salah satu pertanyaan yang baru mau saya tanyakan, tapi sudah terjawab. Sebenarnya seberapa tinggi percentage untuk seseorang bisa recover, Dok, dari apa yang baru dokter sampaikan ini? Walaupun kita tahu bahwa case by case, akan tetapi apakah ada pembagian persentase untuk penyembuhannya? Ada. So, saya selalu beritahu kepada pasien saya, kalau hendak tahu percentage sembuh, okay, dia tidak boleh bergantung pada saya seorang. Yes. Dia bergantung pada pasien sendiri juga. Saya boleh luar biasa ini. Saya boleh beri rawatan. Ini luar biasa. Tetapi pasien mesti fit. Patient fit, saya boleh bagi rawatan yang bagus. Kalau patient tidak fit, saya kena adjust sedikit dan rawatan respon kurang sedikit. Lepas tu psychological support, mesti kena positive mind. Itu paling penting. Karena family support 70% ya, Dok ya. Yeah, so family support pun penting. So bila ada gabungan semua ini, barulah respon dia bagus. Ini salah satu topik yang menarik juga, Dok. Saya kepikiran tentang bagaimana dukungan untuk seorang penderita kanker dari teman-teman dan keluarga. Itu juga ada peran yang sangat penting, Dok. Betul? Ya, you can only show me the door. Correct. I walk myself. You need to walk yourself. Yes. Betul? Jadi memang sebenarnya peran dokter sangat jelas ya. Dokter tahu banyak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan medis. Hanya saja kadang orang tidak begitu mau untuk menjalankannya. Ini bagus sekali, Dok. Betul. Ya. So sekarang walaupun sekarang lah, katakan you pergi jumpa seorang doktor kata okey, kanker macam ni harus operasi, harus buat kemo, harus buat radioterapi. Tetapi ia selalu satu perbincangan di antara patient dengan doktor. Kita tidak paksa patient buat rawatan, tetapi kita boleh cater satu plan untuk sakit. Okay, macam setengah orang, mungkin katakan seorang artis datang jumpa saya, okay, dapat kanker payudara. Tetapi artis tu kata, oh saya tidak hendak rawatan yang rambut saya rontok sebab saya perlu bekerja. Okay, atau seorang yang datang katakan menggunakan tangannya banyak, so saya tidak boleh membuat kemo yang tangan saya kebas-kebas banyak. Okay, dan kita akan cater satu plan. Kita akan try untuk buat satu rawatan yang mungkin akan mengurangkan side effect. Kita tak akan menggunakan ubat yang tertentu untuk sakit itu. So it's personalized. So rajin bincang dengan doktor. Tentang survival, dia bergantung pada banyak faktor macam yang saya terangkan, tetapi dia bergantung pada mutation dia juga. Okay. So for example, kalau katakan kanker payudara, okay, kanker payudara, katakan stage 1, okay, stage 1, tetapi biologi dia, mutation dia semua ganas, dia harus buat kemo. Okay. Tetapi kalau kata kanker payudara stage 2, tapi mutation dia bagus, dia tidak perlu kemo. Okay. So orang ingat stage 2 kena kemo, stage 1 tak payah kemo, tapi tidak, berbeza. Dia bergantung pada mutation. Kalau mutation ganas, rawatan dia lagilah intensif. Kalau mutation dia tidak ganas, rawatan dia tidak intensif. Okay. So rawatan sekarang, kalau dululah, for example saya beritahu lung cancer, sebab saya suka treat lung cancer. Lung cancer, kalau dulu stage 4 lung cancer, survival rate dalam 5 tahun cuma 15% saja hidup. Wow. 15%. Okay, sekarang kalau katakan dapat mutation bagus, guna targeted therapy, immunotherapy semua, okay, your 5 year survival rate boleh naik sampai 40%. Wow. Okay, hopefully kemudian hari kita boleh naikkan lagi banyak. Kita sekarang tengah cuba buat kanser sebagai satu penyakit yang kronik, macam diabetes. Hidup dengan diabetes tapi makan ubat. So kanker pun kita cuba macam tu. Hidup dengan kanker, kita makan ubat saja kalau boleh. Itu yang kita punya aim sekarang. Tanpa terasa waktu terus berjalan hingga akhirnya kita pun di sesi penutup. Kira-kira nih, Dok, dari penyampaian dokter semua, tadi saya nangkapnya itu memang harus mengambil tindakan langsung, Dok, yaitu pencegahan dini. Betul? Ya, kata penutup sebelum kita mengakhiri ini, Dok, silakan. Okey, so kata penutup saya selalu saya streskan pencegahan lagi bagus daripada mengubati kanker. Yes. So pastikan ada coverage insurance yang bagus, and then selalu contact hand untuk apa-apa konsultasi tentang insurance. Yes. Jadi memang kita ini sudah sehati sejiwa ya, Dok ya. Betul. Apa yang saya bisa dedikasikan memang ujungnya juga saya berharap
teman-teman bisa ditemani dokter langsung untuk konsultasi yang lebih pasti lagi. Dr. Mawinder, ini semua. Thank you so much. Yes, hope to see you Thank you for calling me. di lain kesempatan. Okay. Oke, so buat teman-teman, untuk yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Mawinder bisa menghubungi saya. Oke, so sampai di sini pertemuan kita. So I'll see you guys in the next episode. Salam si melancar. Okay. Dah. Salam what? Si Si melancar.